Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan ngaji kita. Ini masih di bab keutamaan ilmu dan ulama, orang yang berilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama, barang siapa yang mempelajari baban, satu bab minal ilmi, dari sebuah ilmu pengetahuan, ya'malu bihi, kemudian dia beramal dengan ilmu tadi, dia mempraktekkan ilmu itu, aulam ya'mal bihi, atau dia tidak menggunakan ilmunya itu ya dalam amal perbuatannya, kana afdalu min an yusolliya alfa raq'atin tatawuan, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat ya. Jadi orang yang belajar sebuah ilmu ya, satu bab ilmu, entah diamalkan atau tidak diamalkan, itu lebih baik posisinya dibanding sholat sunnah 1000 rakaat. Kenapa? Di kitab ini dijelaskan hada yadullu ala annal ilma, ya, bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu asyrafu jauharon minal ibadah, itu lebih mulia daripada ibadah itu sendiri. Karena ibadah itu menjadi kosong ketika tidak didasari oleh ilmu. Ibadahnya menjadi sia-sia, menjadi nggak ada nilainya ketika ya ibadah itu nggak didasari ilmu pengetahuan. Contoh misalkan kita mau melakukan sholat ya, kita nggak ngerti ilmu tentang sholat, kita nggak ngerti bab toharoh, jadi apa sholat kita ya. Nah, disinilah bahwasanya kedudukan ilmu itu lebih mulia daripada ibadah itu sendiri gitu. Kemudian dilanjutkan di kitab ini, walakin, akan tetapi, la budda lil abdi, hendaknya orang yang sudah mempelajari ilmu itu, sudah memiliki ilmu itu, hendaknya dia ketika beribadah itu menggunakan ilmunya. La budda lil abdi minal ibadah ma'al ilmi. Ilmunya itu dipakai gitu ketika dia beribadah. Ya. Kenapa? Wa illa, kalau enggak, karena ilmuhu habaan mansuro, maka ilmunya itu akan ya percuma, bagaikan debu yang ditiup angin ya. Akhirnya apa? Enggak ada gunanya ilmunya itu. Ya. Baik, bagus, tapi tidak dipakai, tidak digunakan untuk beramal gitu. Kemudian ada sebuah riwayat dari Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad SAW, annahu qol, bahwasanya beliau bersabda, ma min alimin, tidaklah orang yang berilmu itu, la ya'malu bi ilmihi, kok dia enggak berbuat amal ya dengan ilmunya, la ya'malu bi ilmihi, dia tidak melakukan sesuatu dengan ilmunya itu, illa, kecuali Allah akan naza'allahu ruhahu, Allah akan mencabut ruhnya orang ini, orang yang sudah diberikan ilmu, sudah belajar, sudah berilmu, tapi dia nggak mengamalkan ilmunya dalam amal perbuatannya itu ya, Allah akan naza'allahu ruhahu, Allah akan mencabut ruhnya itu ala ghairi syahadah ya. Allah akan mencabut ruh orang itu dalam kondisi dia tidak bisa bersyahadat ya, dalam artian dia tidak bisa menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, min ghairi syahadah, ketika dia dicabut ruhnya dia tidak bisa bersyahadat gitu. Wa nadahu, kemudian akan ada suara yang memanggilnya, wa nadahu mudadi minas sama, akan ada yang memanggil nanti dari langit, ya fajir. Orang fajir itu orang yang buruk gitu
hei orang yang buruk, ya khosarta ad-dunya wal akhirah, kamu tuh udah rugi di dunia ya rugi di akhirat juga. Ya, jadi inilah pentingnya ilmu, ya. Inilah pentingnya kita juga ketika kita sudah dikaruniai ilmu pengetahuan, kita harus membawa ilmu kita itu di dalam setiap amal perbuatan kita. Kembali kepada judul kita, bahwasanya hadis ini berbicara tentang betapa mulianya ilmu pengetahuan itu, ya, sampai mengungguli amal ibadah kita. Kenapa? Ya karena itu amal ibadah kita nggak ada nilainya ketika tidak disertai oleh ilmu tadi. Maka hendaknya orang, kata Rasulullah, ya, bahwasanya sampai nanti kalau orang itu sudah alim tapi dia la ya'mal bi ilmihi, itu Allah akan mencabut ruhnya seperti itu, ya. Dan dijelaskan dalam kitab ini juga hendaknya kita itu beribadah dengan ilmu kita, karena kalau ilmu kita tidak bawa dalam ibadah, dalam amal kita, ilmu kita itu akan menjadi bagaikan debu yang ditiup angin kencang, itu menjadi sia-sia lah intinya. Nah, jadi teman-teman, semoga hadis ini menambah motivasi, ya, kita semakin semangat mencari ilmu, ngaji, ya. Karena dengan seperti itu kita akan memperbaiki kualitas ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajar, ya. Jangan lupa like-nya, subscribe-nya, dan share video ini kepada orang yang membutuhkan agar lebih banyak orang yang paham dan video ini menjadi lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.